Halo. Manggilnya Red Love apa gimana nih? Boleh. Red Heart. Apa aja. Halo, salam kenal. Salam kenal kakak. Oke, saya cuman mau ngomong sedikit. Itu saya suka ngikutin semua. Baru-baru ini saya ikutin, baru tahu kalau banyak sekali dari Indonesia itu yang jadi apologet. Saya lihat-lihat, saya ikutin dari Nathan dulu, yang kebetulan tadi mention sama Nathan juga. Saya suka, tapi setelah lama-lama banyak yang bilang Nathan itu oneness. Beda-bedanya apa ya? Karena saya pikir mengajarkannya, oh Tuhan Yesus gitu. Terus, iya saya tadinya senang gitu loh, ikutin live-nya dia gitu loh. Terus yang lain-lain juga, tapi saya sedikit khawatir jadi sekarang apa itu bedanya oneness gitu sama yang saya Katolik, saya Tritunggal Rom Katolik ya. Ya saya tinggal di Australia gitu. Terus saya ikutin ada Albert, Joseph Albert Edis, terus Pak Bom. Terus saya Nathan juga saya pikir semua pada nyebutin, saya mulai agak tertarik apa ini bedanya, kenapa? Karena saya lihat waktu di live-nya Nathan, biasanya yang tetangga sebelah itu suka menghujat dia, suka ngata-ngatain dia. Kok sekarang berubah, mereka berganti malah bilang, oh kita harus mendukung Nathan. Yang Islam sekarang dengerin. Kenapa? Karena saya pikir wah jangan-jangan ini mereka senang gitu loh kalau misalkan banyak yang Kristen jadi pecah, Islam itu mereka senang jadinya. Kayak kok berubah, tadinya mereka yang Islam suka menghujat dia, kok tiba-tiba sekarang malah bilang di bawah itu, bilang iya kita salut sama Nathan. Terus saya jadi bingung, agak ragu jadinya, kenapa ini, ada apa, tolong jelasin dong, saya mau tahu update di Indonesia gimana gitu loh. Bisa bantu jelasin? Om Burhan. Astaga, aku tadi mau bilang Ummu Sauda dulu. Bapak yang tua lebih dulu lah. Jadi si Nathan itu salah satu kelompok yang mengajarkan oneness. Oneness ini adalah kelompok yang ada di TikTok ya. Mereka bergerilya di TikTok. Kalau kita cari gerejanya di Indonesia juga nggak ada kan. Kita cari penginjil oneness di luar negeri itu juga nggak ada. Bahkan kita udah berulang kali juga nanya sama mereka. Mana sih kita pengen tahu sih penginjil oneness di luar negeri, nggak ada. Memang nggak ada. Saya di sini nggak ada, nggak pernah kenal itu. Katanya dari Amerika. Apakah betul? Itu yang di Amerika pun saya tanya namanya siapa, mereka jawabnya ya nonton kita ini aja yang di TikTok, katanya gitu. Ya saya jadi kurang yakin kan. Nah, Nathan ini salah satu dedengkot lama ya. Dedengkot lama yang awalnya itu memang antara oneness sama Tritunggal ini sebetulnya dulu nggak ada bentrok ya. Oneness ini cuma pemahaman lokal beberapa teman-teman. Terus Tritunggal itu karena memang teman-teman bawa ajaran gereja. Semua gereja di Indonesia, semua gereja di seluruh dunia kan Tritunggal gitu ya. Iya. Nah, orang oneness ini kenapa berbahaya? Pertama, karena mereka tidak mengakui bahwa adanya Sang Bapa, Sang Putra, sama Sang Roh Kudus. Mereka nggak ngakuin. Mereka hanya mengakui bahwa Allah itu berperan. Nanti dia jadi Bapa, nanti dia jadi Anak, nanti dia jadi Roh Kudus. Nanti dia jadi Yesus, naik ke surga, terus Yesus turun lagi jadi Roh Kudus. Itu sama. Oneness itu sama. Sehingga dalam pemahaman teologisnya oneness ini berbahaya. Karena mereka mengajarkan bahwa Allah itu sedang bermain peran. Allah sedang berpura-pura. Pura-pura jadi Tuhan, pura-pura jadi Allah, pura-pura mati, pura-pura bangkit, pura-pura jadi Roh Kudus. Sementara Allah yang kita sembah itu adalah kebenaran, bukan kepura-puraan. Sehingga ajaran ini waktu dikembangkan lagi sama mereka di TikTok, mereka percaya. Karena mereka takut kan, loh berarti Allah ini jadi manusia, mati dong, Allahmu pernah mati dong. Akhirnya mereka mengatakan, oh Allah itu gak bisa mati gitu. Bahkan mereka juga bilang, oh iya, Yesus itu punya kedagingan yang berbeda dengan manusia. Kedagingannya itu adalah kedagingan surgawi gitu. Sementara kita tahu kedagingan Tuhan Yesus berasal dari Bunda Maria, Lukas 1 ayat 42. Tapi mereka gak setuju dengan pemahaman-pemahaman yang merupakan sudah menjadi doktrin gereja gitu. Yang merupakan nah, yang paling penting lagi, sebentar Bu Teti, di mute dulu. Yang paling penting lagi Kak, Iya.
Kenapa ini berbahaya? Tuhan Yesus sudah bilang di Matius 16 ayat 18. Dia ngomong ke Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasai. Tentu gereja yang benar itu adalah gereja yang bertahan. Yang bertahan selama berabad-abad. Bukan gereja yang sudah pernah punah terus bangkit lagi. Ajaran Oneness ini dulu udah pernah ada abad kedua. Namanya ajaran Sabellianisme. Pengajarannya Sabellius. Terus mereka punah, hilang selama puluhan abad. Baru muncul lagi nih abad 19-20. Ini bukti bahwa itu bukan gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Ya kan? Iya, betul. Nah, jadi buat apa kita kasih panggung gitu loh? Iya, Selain makanya untuk saya keselamatan, jadinya agak khawatir gitu loh, karena kan kita ingin menambah ilmu, ikut TikTok, bukan itu juga supaya kita ada tambahan bisa tahu Alkitab, ya, ada kebenaran gitu. Tapi kalau udah mulai goyah, jadinya kasihan yang baru awal-awal yang jadinya bingung gitu loh. Makanya jangan sampai ada kayak asam kepahitan, karena kan masing-masing sebenarnya mereka nggak sadar gitu loh, lagi di publik gitu ya. Terus mereka ngomong, oh saya nggak peduli dengan orang Kristen gini, kok malah menjelekan lagi sama orang Kristen. Jadi yang seberang itu jadi seneng kalau kita kalau kita kacau gitu loh. Mereka malah menambah-nambahin, malah akhirnya nggak murni lagi ajaran Tuhan itu. Kan kita mencari kebenaran, mencari yang letih lesu datang mendengarkan sabda Tuhan kebenaran. Tapi kalau udah dikecohkan kayak gitu, saya takutnya malah tambah amburadul gitu loh. Karena di sini saya nggak pernah dengar ada yang oneness gitu-gitu, cuman ya gitu makanya. Tapi sebenarnya orang-orang ini pun kita sebetulnya udah nggak ngasih panggung gitu sih Kak. Cuma kelakuannya itu buat kalangan Kristen itu berbahaya. Iya betul. Makanya secara pribadi aja saya sekarang gini teman-teman kita sesama Kristen yang melaporkan loh sesama Kristen. Wah, itu malah udah nggak betul lagi. Agama lain. Itu adalah orang-orang Oneness ini. Ada namanya PC The King, dilaporkan ke polisi sama siapa? Malikil. Ada namanya Agatha, orangnya udah nggak ada nih, nggak live lagi. Agatha of Palermo dilaporkan sama Oneness ini, Henry Tandianta sama Amin Wijaya. Ada Om, tadi di bawah ada Agatha Om. Tadi ada akun Agatha dengan wajahnya tuh. Coba lihat deh. Bahkan saya mengucapkan salam tuh. Selamat datang Agatha of Palermo. Ada tadi Bang. Saya tahu Agatha, saya pernah suka lihat juga. Tapi kok nah itu typing sama ya? Hai katanya. Lain. Kenapa? Nah, itu di bawah. Oh, suaranya sama gitu loh. Suaranya sama. Oh iya, karena saya hidup dalam spiritnya Agatha gitu. Kalau dimasak. Duplikatnya memang ya original sama yang fake-nya. Memang ya, domba-dombaku mengenal suaraku. Betul, ini domba-domba yang haus cari kebenaran. Tapi makanya kalau lagi live gitu ya, ya sebenarnya saya cuma nganjurin aja. Tapi kan pasti apologetik yang berani udah mau tampil untuk jadi fansnya itu memang harus punya trik, harus berpuasa, harus benar-benar melontarkan, harus gak kuat, harus supaya Roh Kudus benar-benar memakai memberikan gitu loh, jadi supaya nggak kacau gitu loh. Gitu, makanya saya pikir ya pengarahan yang betul, yang kebenaran pasti akan selalu bertahan gitu, nggak akan pernah mudah goyah gitu. Ya gitu aja sih, soalnya saya di sini nggak pernah dengar yang ada sih apologet yang dari banyak orang-orang juga dari orang Libanon yang Kristen Katolik juga, mereka memberikan kesaksian gitu sama publik gitu ya, mereka berani bagus-bagus juga gitu loh di sini. Terus saya ingin nyimbangin gimana di Indonesia ini sekarang. Terus saya senang juga gitu loh dengar, oh udah bagus. Tapi kadang-kadang saya secara pribadi, untuk saya sih kuat ya, nggak akan pernah terpengaruh gitu. Cuman secara pribadi kalau kita pada saat manusia itu kalau dengar yang berita-berita yang simpang, terus kita lihat gitu, jadi iman kita juga dikit kan, wah ini kenapa harus terjadi gitu loh sama Kristen kok jadi malah itu terus ya gimana itu, saya pikir jadi pertanyaan gitu. Tapi maaf ya Nathan juga, saya tadinya fans juga sama dia, suka support dia, suka ada orang saya, tapi kok jadi kayak gini, kenapa ya?
juga gitu loh, agak ragu-ragu, tapi makanya kita mencari kebenaran itu aja. Oke deh, gitu aja. Saya cuma mau nanya aja sekilas. Terima kasih Kak. Kakak jangan bingung ya, si Agatha itu nggak penting banget, nggak usah dipikirin. Yang penting saya tetap support sama kalian semua yang cinta Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu aja. Terima kasih Kak. Terima kasih, tetap sehat. Salam, shalom. Oke ya, Tuhan berkati semua. Ya, teman-teman sekalian, di dalam Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, ayat ini mengingatkan kita bahwa pergaulan yang tidak sehat dapat merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik dan dapat berdampak pada nilai-nilai dan perilaku kita. Saudara, pergaulan berdampak besar pada kehidupan, sehingga kita harus memperhatikan kepada siapa kita berteman. Kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam pengajaran yang salah. Kita harus senantiasa menguji segala sesuatu, apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kita harus terus rajin membaca firman Tuhan, agar kita tidak gampang terbujuk karena kekurang tahuan kita. Kita harus mencari pergaulan yang baik, agar hidup kita diberkati Tuhan. Pergaulan pada masa muda menjadi faktor penentu sikap kita di usia remaja maupun di usia dewasa nantinya. Ya saudara, semoga lewat video ini kita semua terberkati ya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di video-video yang akan saya tayang di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.